Saya akan menyampaikan sebuah topik dengan sebuah tema. Saya memberikan tema di dalam bahasa Inggris yang sangat sederhana. Are you a Christian or a Lamechian? Are you a Christian or a Lamechian? Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh adalah seorang Kristen? Seorang Kristen yang sejati, ataukah kita justru adalah seorang yang mirip dengan seorang yang namanya Lameh. Lameh keturunan Kain yang hari ini kita akan pelajari tokohnya. Mari kita bersama-sama akan membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Henokh di sini bukan Henokh dalam pasal kelima, berbeda ya. Henokh dalam pasal kelima adalah Henokh yang dikatakan hidupnya saleh, setiap hari bergaul dengan Allah. Henokh yang berasal dari keturunan Set. Kalau ini adalah Henokh yang tidak mengenal Allah. Henokh yang berasal dari keturunan Kain. Ya, ayat yang ke-18. Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael. Dan Mehuyael memperanakan Metusael. Dan Metusael yang mirip dengan pasal kelima dari keturunan Set ada yang namanya Metusalah. Ya, Metusalah adalah orang yang paling panjang umurnya, 969 tahun. Ya, oke. Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Lameh mengambil istri, 2 orang. Dalam bahasa Inggris dikatakan, then Lamech took for himself. Mengambil bagi dirinya sendiri istri, bukan cuma 1 orang, 2 orang. Yang satu namanya Ada, dan yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila, istri yang kedua, juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamech kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zilah, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamech. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika kepada Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Saudara-saudara, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan mentaatinya sebagai orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Alkitab memberikan kepada kita kesaksian bahwa semua manusia di dalam Adam menjadi orang yang berdosa. Ketika manusia di dalam Adam yang mengakibatkan seluruh keturunannya terlibat di dalam dosanya, dalam kejatuhan itu, maka kejatuhan manusia ke dalam dosa kita tahu bersama telah merusak dan memutuskan relasi dan hubungan antara manusia dengan Allah. Hubungan dan relasi antara manusia dengan Allah karena kejatuhan Adam ke dalam dosa terputus, rusak karena dosa. Saudara-saudaraku, mungkin saudara bertanya, ya, apakah yang menjadi ciri, yang menjadi bukti, yang nampak, yang kelihatan bahwa hubungan manusia dengan Allah itu sudah rusak karena dosa, sudah terputus karena dosa?
Saudara-saudaraku, ada satu ciri dan tanda yang sangat kelihatan, yang terjadi, yang kasat mata, yang sangat jelas dapat disaksikan setiap hari di dalam sepanjang sejarah manusia di dalam dunia ini setelah jatuh ke dalam dosa. Buktinya apa, saudara? Tandanya apa? Ciri yang kelihatan betapa relasi manusia dengan Allah itu sudah rusak dan terputus. Cirinya apa? Relasi manusia dengan sesamanya manusia, bukan hanya dengan alam semesta, bukan dengan alam sekitar, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, tetapi terutama dengan sesamanya manusia, itu juga menjadi rusak, menjadi disharmoni, tidak harmonis. Apa maksudnya? Kita bisa melihat sikap, perilaku, perbuatan manusia terhadap sesamanya itu dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang jahat. Sikap yang jahat, perbuatan yang jahat dari manusia yang berlaku kelihatan di dalam sepanjang sejarah. Mulai dari dalam hati, kebencian, iri hati, kemarahan, sampai kemudian perkelahian, peperangan, dan pembunuhan. Itu membuktikan betapa relasi manusia dengan Allah sudah rusak dan terputus. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang di dalam Kristus relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan, bagaimana kondisi, kualitas, keberadaan spiritualitas kita, itu kita bisa lihat. Relasi kita dengan Allah, relasi seorang Kristen dengan Allah, itu kita bisa melihatnya baik ataukah buruk dari sikap dan relasi seorang yang menyebut dirinya Kristen dengan sesamanya. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi. Kalau seorang yang menyebut dirinya Kristen mengatakan saya dekat dengan Allah, tetapi sikapnya, perbuatannya, perkataannya, relasinya dengan sesama buruk, maka itu hanya membuktikan relasi dia dengan Allah itu buruk adanya. Sikap terhadap sesama manusia, dari manusia, itu membuktikan relasi manusia karena dosa di dalam Adam telah rusak dan terputus. Dan hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang jarang dikotbahkan, yaitu seorang tokoh yang bernama Lameh. Lameh di dalam perjanjian lama, Lameh di dalam kitab Kejadian pasal keempat, itu adalah Lameh yang berbeda dengan pasal yang kelima. Di dalam pasal yang kelima kita tahu saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, ada Henok, ada Henok, ada Metusael, lalu ada Lameh. Lalu di dalam pasal kelima juga nanti kita akan melihat ada Henok, ada Metusalah, ada Lameh. Tapi Lameh di dalam pasal yang kelima itu adalah Lameh dari garis keturunan Set. Garis keturunan yang menyembah dan beribadah kepada Allah. Garis keturunan orang-orang yang percaya dan menjadi umat Allah. Maka kita lihat Lameh yang di dalam pasal kelima, Lameh yang melahirkan seorang yang bernama Nuh. Orang yang benar, orang yang saleh, orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Lameh yang berbeda. Maka kalau kita berbicara saudara di dalam pasal keempat dan pasal kelima, orang menyebutnya Lamech of Cain dengan Lamech of Set. Lameh keturunan Set, pasal kelima, dan pasal keempat adalah Lameh keturunan Kain. Maka kita hari ini akan melihat, mempelajari apa yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Lameh dari keturunan Kain. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari Lameh keturunan Kain, kita belajar satu contoh. Contoh betapa manusia itu di dalam Adam telah menjadi orang yang berdosa. Dan Lameh adalah contoh yang lengkap. Contoh yang sangat sempurna dalam hal kebobrokan seorang manusia berdosa. Dan Alkitab mencatat, tokoh Lameh ini bagaimana kehidupannya, perilakunya, gaya kehidupannya, gaya hidupnya seperti apa, dicatat di dalam Alkitab. Pertanyaannya saudara-saudara, untuk apa catatan tentang seorang yang begitu bobrok, seorang yang begitu rusak, seorang yang hidupnya sangat brutal dicatat di dalam Alkitab? Dan kita tahu saudara-saudara bahwa Alkitab dituliskan, Allah wahyukan, Allah inspirasikan untuk menjadi petunjuk bagi umat Allah.
baik umat Allah di dalam perjanjian lama maupun orang-orang Kristen sebagai umat Allah di dalam perjanjian baru, Alkitab itu menjadi satu bahan yang mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kehendak dan kebenaran Allah. Kalau begitu pertanyaannya, mengapa Lamekh dicatat? Lamekh dicatat di dalam pasal keempat, Lamekh keturunan Kain, supaya saudara dan saya sebagai umat Allah belajar. Itu menjadi sebuah peringatan. Kita sebagai orang yang menyebut dirinya Kristen, jangan hidup sama seperti Lamekh. Tapi marilah kita hidup seperti sebutan diri kita sebagai Kristen. Seorang yang hidupnya serupa dengan Kristus, jangan hidup kita. Kita menyebut dirinya sebagai Kristen, hidup kita serupa dengan Kristus, tapi kenyataan, fakta memperlihatkan kita hidupnya mirip dengan Lamekh, keturunan dari Kain. Maka saudara-saudara, judul dari tema kita hari ini adalah, Are you a Christian? Are you a true Christian? Or actually a Lamekhian? Ataukah saudara-saudara sebetulnya adalah seorang yang mirip dengan Lamekh? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah saja yang menjadi gaya dan cara hidup Lamekh yang kita harus hindari, yang menjadi peringatan bagi kita? Saudara, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara dari teks Alkitab yang pendek tadi, ada dua ciri yang mewarnai kehidupan seorang yang dikatakan Lamekh keturunan Kain. Ya, yang pertama, kita bisa melihat Lamekh adalah seorang yang menjadikan sesamanya manusia hanya sebagai alat, memandang manusia cuma alat, bukan sesamanya manusia, bukan seorang pribadi yang harus dihargai, hanya sebagai alat. Alat untuk apa, saudara? Alat untuk memuaskan, untuk memenuhi keinginan dosanya, his sinful desire. Memandang manusia cuma sebagai alat. Alat untuk apa? Memuaskan keinginan dosanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam teks tadi, Lamekh keturunan dari Kain adalah orang yang pertama dicatat di dalam Alkitab melakukan dan mempraktekkan pernikahan poligami. Orang pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Pertanyaannya, apakah sebelum Lamekh ada orang yang poligami? Kain poligami enggak? Kain adalah disebut sebagai si jahat, berasal dari si jahat. Orang yang tidak beriman, pembunuh pertama, memberi dirinya dipakai oleh iblis, Kain, anak Adam pertama. Tapi Kain sebegitu jahatnya dan melahirkan anak-anak yang tidak beriman kepada Tuhan, termasuk Lamekh di dalamnya, keturunannya, tidak dicatat melakukan poligami. Tetapi Lamekh adalah orang pertama yang mempraktekkan, memberlakukan pernikahan poligami. Dia mengambil bukan hanya satu orang istri, tapi mengambil dua orang istri yang bernama Ada dan Zila. Jelas ini kita melihat, saudara-saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan dari rancangan Allah pertama dalam kitab Kejadian sampai perjanjian baru, desain pernikahan yang Allah buat, rancangan pernikahan yang Allah buat, ketetapan Allah untuk pernikahan adalah seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang wanita atau seorang perempuan saja. Seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki saja. Satu orang laki, satu orang perempuan, satu orang suami, satu orang istri. Itu rancangan yang ditetapkan oleh Allah. Dan kalau kita melihat nanti di dalam kitab Taurat pun sangat ditekankan dan dikutuk orang yang melakukan poligami. Tetapi kita melihat Lamekh mempraktekkan poligami. Mengambil dua orang istri. Tidak cukup bagi dia seorang perempuan saja menjadi istrinya. Pertanyaannya, apakah yang membuat Lamekh keturunan Kain melakukan praktek poligami? Mengapa dia mengambil dua orang perempuan sekaligus menjadi istrinya? Karena apa? Dia memandang perempuan itu, dua orang istrinya, hanya sebagai alat. Alat untuk apa? Untuk memuaskan keinginannya, keinginan keberdosaan dia, untuk memuaskan hawa nafsu seksualnya,
sekaligus memuaskan kesombongan dan arogansinya. Dia ingin tunjukkan sekaligus bahwa kebutuhan seksual dia, keinginan seksual dia tidak cukup dipuaskan oleh hanya seorang perempuan. Kalau orang lain termasuk Kain hanya puas dengan seorang perempuan, dia mengatakan saya tidak. Saya butuh 2 orang, kalau bisa lebih. Dan sekaligus ingin memperlihatkan betapa dia itu lebih daripada orang lain. Menunjukkan dia punya nilai diri lebih dari orang lain. Kalau semua laki-laki boleh cuma 1, saya itu lebih daripada mereka, harus 2. Poligami. Maka kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Lamech took for himself. Lamech mengambil bagi dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk kepuasannya, untuk hawa nafsunya, untuk keinginan dosanya. Dia mengambil manusia lain, perempuan lain hanya untuk sebagai alat pemuas, alat pemenuh keinginan dosanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah keinginan dosa dalam hal ini poligami itu adalah sesuatu yang dibenarkan Allah? Jelas tidak. Apakah keinginan seksual, keinginan dosa dapat dipuaskan? Jelas tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keinginan dosa sama seperti yang diberlakukan oleh Lamech, menjadikan orang lain untuk pemuas keinginan dosanya. Apakah bisa memuaskan? Tidak bisa. Saudara-saudaraku, harus kita membedakan antara keinginan, terlebih keinginan manusia setelah jatuh ke dalam dosa menjadi the sinful desire. Yang namanya keinginan itu tidak ada batas kepuasannya. Termasuk dalam hal poligami. Kenapa orang melakukan poligami? Ya. Karena sebetulnya poligami dipakai sebagai alat, perempuan-perempuan dipakai sebagai alat untuk memuaskan keinginannya. Pertanyaannya, berapa perempuan yang bisa memuaskan seorang yang ingin berpoligami? Tidak ada batasnya. Saudara-saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya ingat ketika maraknya public figure di Indonesia melakukan dan praktek poligami, ada seorang aktor, seorang artis, seorang Kristen yang tidak melakukan poligami, lalu dia berkata demikian. Seorang Kristen tidak melakukan poligami. Dia berkata begitu, seorang laki-laki ya. Bagi seorang laki-laki, kalau berdasarkan keinginan, jangankan 2, 1000 perempuan saja tidak cukup. Jangankan 1 atau 2 atau lebih. 1000 orang perempuan bisa memuaskan keinginan? Tidak bisa. Karena yang namanya keinginan manusia, keinginan, sinful desire, itu tidak ada batasnya. Tidak pernah puas, tidak ada batas kepuasannya. Maka kita lihat orang yang selalu menjadikan keinginan sebagai kebutuhan, tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah bahagia. Saudara, pernikahan, saudara kenapa menikah? Bukan sebagai alat untuk memuaskan keinginan kita. Bukan. Kalau saudara memandang manusia sebagai alat memuaskan kebutuhan, keinginan saudara, maka saudara tidak akan pernah puas. Ya, menarik. Satu kali saya ibadah kebaktian di sebuah gereja kontemporer atau gereja karismatik. Pendetanya yang bergelar doktor itu berkhotbah demikian. Dia berkata begini, lebih mudah bagi dia dalam pengalaman sebagai seorang pendeta menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan walaupun sulit daripada menyenangkan dan memuaskan jemaat. Saudara, benar gak? Pertanyaan saya, bisakah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di dalam gereja memuaskan jemaat? Bisa gak? Satu orang pendeta melayani 100 orang jemaat atau 1000 orang jemaat, bisa memuaskan? Mustahil. Mustahil. Satu orang jemaat dilayani oleh 100 orang pendeta, bahkan 1000 orang pendeta. Kalau berdasarkan keinginannya mencari kepuasan seorang jemaat, mustahil tercapai. Ingat saudara-saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
Manusia dikuasai oleh keinginan dari sifat dosanya, sinful desire-nya, menguasainya. Dan kita lihat, sekalipun manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Berarti manusia makhluk terbatas punya kebutuhan need yang terbatas pula. Ya, kebutuhannya sebetulnya terbatas, tetapi keinginannya tidak terbatas. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, kita melihat Allah itu di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Melampaui alam semesta, tidak terbatas. Tetapi pada waktu dia memberikan tuntutan, kehendaknya dinyatakan, keinginannya diberikan kepada umatnya, kepada manusia yang terbatas, dia membatasi keinginannya. Allah yang tidak terbatas membatasi keinginan, membatasi kehendaknya, dinyatakan keinginannya kepada umatnya. Ya, yang tidak terbatas membatasi keinginan untuk menuntut kepada makhluk yang terbatas. Maka kita lihat, Allah itu tidak pernah menuntut apa yang Dia tidak pernah berikan. Allah tidak akan pernah menuntut kepada seseorang melampaui karunia, talenta, potensi yang Dia berikan. Tuntutannya terbatas. Maka yang dikatakan hamba Tuhan tadi betul, saudara-saudara. Lebih mudah, walaupun cukup sulit, harus melakukan satu struggle, pergumulan untuk memenuhi kehendak Tuhan, tetapi itu terbatas, masih bisa dan mungkin possible untuk dijangkau. Tapi keinginan jemaat itu tidak ada batasnya. Pertanyaannya kalau begitu, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita tidak menjadi seperti Lamekh? Memakai orang lain, memandang orang lain, suami memandang istri, istri memandang suami, orang tua memandang anak, anak memandang orang tua sebagai alat pemuas keinginannya. Apa yang harus kita lakukan? Don't make your sinful desire to be your need. Jangan jadikan keinginan dosamu untuk menjadi kebutuhanmu. Tetapi sebaliknya, make your need, your real need, to be your desire. Jadikan kebutuhanmu, betul-betul kebutuhanmu, menjadi keinginanmu. Contoh saudara-saudara, seorang laki-laki membutuhkan berapa perempuan sih? Membutuhkan, bukan menginginkan. Membutuhkan berapa perempuan untuk menjadi seorang istrinya? Satu, cukup membutuhkan satu. Tidak lebih. Keinginannya 1000 pun, 1.000.000 pun tidak puas. Cukup. Saudara dan saya membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan sebuah rumah, sebuah keluarga. Ya, keluarga yang baru terdiri dari suami dan istri membutuhkan berapa banyak rumah? Kebutuhannya satu keluarga, apalagi pasangan pernikahan yang baru membutuhkan hanya kebutuhannya sebuah rumah. Fight-lah, berjuanglah untuk memperoleh apa yang kau butuhkan. Cukup. Tapi kalau berdasarkan keinginan, kecuali kalau saudara developer, saudara 1000 rumah bisa memuaskan kau? Tidak pernah. Kalau saudara ingin bahagia, tidak berlaku seperti Lamekh. Jadikan kebutuhanmu sebagai keinginanmu. Maka kita melihat pertanyaannya, apakah yang paling kita butuhkan sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, supaya kita berbahagia? Kebutuhan terbesar dari saudara dan saya sebagai orang Kristen adalah apa? Kita membutuhkan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan kebenaran firman-Nya. Pengenalan akan Allah yang disertai dengan pengenalan akan kebenaran firman-Nya. Saudara, itu yang kita butuhkan. Kalau yang kita butuhkan itu adalah real need, the ultimate need, kebutuhan yang terutama. Kita jadikan keinginan, saudara akan bahagia. Lamekh hanya memandang manusia, tidak lebih dari alat untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, mempraktekkan kehidupan seperti Lamekh. Mungkin di perusahaan yang dia kelola, mungkin di manapun, di masyarakat, di tempat dia hidup, tidak sadar. Dia hanya memandang manusia
sebagai tidak lebih dari alat untuk memuaskan hawa nafsunya dan keinginannya. Ini cara hidup yang pertama. Cara kehidupan dari Lameh yang kedua. Lameh adalah orang yang menjadikan kekejaman, kekerasan, dan pembalasan dendam sebagai cara dan gaya lifestyle-nya, gaya hidupnya. Gaya hidupnya dia diwarnai dengan kekerasan, kekejaman, kekerasan, pembalasan dendam, pembunuhan dan seterusnya, saudara. Dan kita melihat dia adalah dicatat sebagai orang yang pertama memproklamirkan betapa bagi dia ada satu hukum yang dia tegakkan, satu hukum yang dia jadikan patokan hidupnya. Ketetapan Tuhan dia singkirkan, dia tiadakan, dia abaikan. Dia membuat dirinya jadi Tuhan, menetapkan satu hukum bagi dirinya sendiri. Hukumnya apa? Kalau dia disakiti, kalau dia dilukai, pembalasan dendamnya adalah apa? Kalau bagi Kain, Tuhan tetapkan ada orang yang membunuh Kain, orang yang melukai Kain, dibalaskan oleh Tuhan 7 kali. Tapi bagi dirinya kurang pembalasan 7 kali. 70 kali 7 kali. 490 kali. Apakah itu berarti hanya 490 kali? Itu simbolik yang menyatakan apa? Dia adalah seorang yang memproklamirkan diri bahwa bagi dia di dalam kehidupan dia berlaku kekerasan, kekejaman terhadap sesama manusia dan pembalasan tanpa batas. Orang yang melakukan kekerasan sekehendak hatinya kepada sesama manusia. Karena tadi memandang sesama manusia, sesamanya manusia cuma sebagai alat. Pertama, alat pemuas keinginan. Keinginan seksualnya, keinginan kesombongannya. Kedua, hanya memandang manusia sebagai alat apa? Alat untuk melampiaskan. Memenuhi keinginannya, kebrutalannya untuk membunuh sesama manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lameh keturunan Kain ini, kalau kita melihat di dalam catatan yang tadi, dia memproklamirkan dirinya dan memberitahukan kepada istrinya, "Hai Ada dan Zila, istri-istri Lameh, aku beritahukan apa yang telah berlaku hari ini." Dikatakan apa? Aku telah membunuh seorang yang telah melukai aku, dan aku telah membunuh seorang anak muda yang telah memukulku sampai bengkak. Kita tidak tahu apakah yang dicatat di situ adalah seorang yang dibunuh ataukah 2 orang yang dibunuh. Dan waktu dia mengatakannya itu bukan semua sebuah perkataan. Dan kita lihat di dalam Alkitab itu adalah sebuah gubahan nyanyian, sebuah gubahan lagu pujian. Maka bagi Lameh berlaku, pujiannya bukan pujian kepada Tuhan. Bukan pujian yang menyatakan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Bagi Lameh itu tidak ada. Dia menyanyikan satu nyanyian yang berisi kekejaman dan pembalasan dendam. Waktu saya mempersiapkan ini, ada orang yang mengatakan nyanyiannya adalah the boastful song. Nyanyian yang penuh dengan kesombongan, the boastful song. Tapi bagi saya bukan. The vengeance and the violence of song. The violence and the vengeance of song. Nyanyian, kekejaman, dan nyanyian pembalasan dendam. Isinya itu yang mewarnai kehidupan yang disebut Lameh. Saudara-saudaraku, pertanyaannya mengapa Lameh seperti itu? Pertanyaan yang kedua, apakah layak, pantas kalau ada orang yang menyebut dirinya Kristen, hidupnya seperti Lameh? Kekerasan dibalas kekerasan, kekejaman dibalas kekejaman, dendam dibalas dendam. Layakkah? Jelas tidak layak, karena kita adalah orang yang menyebut diri Kristen, harus serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan Lameh. Pertanyaan kedua, apakah yang menyebabkan Lameh melihat manusia sebagai alat pemuas keinginannya? Melihat manusia dan mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan apa? Gaya hidup kekerasan dan pembalasan dendam. Karena jelas kalau kita lihat, Lameh adalah orang yang sama sekali tidak mengenal Allah.
Orang yang hidup di luar Tuhan. Dia hidup menjadi keturunan dari garis orang yang memberontak kepada Tuhan. Bukan garis hidup daripada Set yang disebut sebagai umat Allah. Jelas dia tidak mengenal Allah. Maka kalau saudara-saudara sebagai orang Kristen mempraktekkan dalam hidupmu, mungkin di gereja tidak, di luar, ya, mempraktekkan hidup seperti Lameh, maka engkau bukan umat Allah. Engkau bukan orang Kristen, engkau adalah a Lamechian, seorang yang mirip seperti Lameh. Saudara, saya akan menampilkan satu poster film ya. Film Nuh, tentang Noah. Oke, yang dirilis di seluruh dunia pada waktu itu pada tahun 2014. Ya, Noah judulnya Nuh. Wah, itu lalu diperankan oleh tokoh-tokoh film, aktor dan aktris film yang sangat terkenal. Tokoh utamanya yang menjadi Nuh adalah Russell Crowe, ya, Russell Crowe. Yang menjadi pemain film Gladiator ya. Oke. Ya, konon katanya Russell Crowe ini adalah orang yang cepat marah dan orang yang seringkali berkelahi dalam kehidupan nyata. Maka kalau dia memerankan menjadi seorang aktor, pemain kekerasan, cocok saudara. Kalau waktu film Gladiator, wah itu dia betul-betul karakternya keluar. Kenapa? Itu karakter aslinya memang begitu kata orang-orang saudara. Ya, dia berasal dari New Zealand, dari Selandia Baru. Oke. Saya pada waktu lihat aktor ini film Noah ini, waduh Russell Crowe. Wah, ini gimana bisa enggak dia perankan seorang Nuh? Nuh yang di dalam Kejadian pasal ke-6 dikatakan mendapat kasih karunia Tuhan, hidup adalah orang yang bergaul intim dengan Allah, hidup berjalan bersama dengan Allah, selaras hidupnya dengan kehendak Allah, seorang yang sangat saleh di muka bumi. Sekarang diperankan oleh orang yang sangat keras. Saudara, pada waktu tahun 2014 film ini dirilis, saya ingin nonton. Karena waktu lihat trailernya, wah bagus. Wah, filmnya sangat rame ya, kelihatan begitu. Ada air bah dan sebagainya. Bagaimana air bah itu difilmkan, divisualisasikan, wah pasti susah. Tapi ternyata saya kecewa, kenapa? Film itu tidak boleh masuk ke Indonesia, di-ban. 2014. Ya, di-ban, gak boleh masuk. Oleh lembaga sensor film dinyatakan tidak boleh masuk. Kenapa? Diprotes oleh kaum agama mayoritas di Indonesia. Waduh, saya berkata kenapa saya pengen nonton film Nuh ini. Diangkat dari Alkitab, ceritanya pasti rame. Ya, mungkin diambil dari Alkitab saja maka diprotes dan sebagainya. Ya sudah, selesai, lewat. Saudara-saudaraku, ya tepat sekali ya. Sebelum saya khotbah ini, sebulan lalu di TV, kebetulan TV saya TV kabel, ada film ini. Saya nonton saudara. Ya, di TV itu. Wah, ini kebetulan nonton. Ya. Tapi sebelum nonton saya lihat dulu kan, saya suka lihat dulu di YouTube, di Google begitu kan, resensi filmnya. Ternyata saya kaget, film ini bukan hanya di berbagai negara diprotes oleh orang-orang yang dikatakan bukan Kristen. Tapi orang Kristen di Amerika pun protes keras kepada produser dan terutama sutradara filmnya, namanya Darren Aronofsky. Ya, nggak tahu benar nggak lafalannya. Diprotes. Orang Yahudi juga yang memegang dan sangat menghormati tokoh Nuh memprotes juga. Kenapa? Karena karakternya walaupun datanya persis diambil dari Alkitab, karakternya itu jauh bumi dari langit, 180 derajat. Betul saudara, saya pada waktu nonton dari awal aja sudah kaget. Loh, kok Nuh kayak gini? Russell Crowe memerankan Nuh. Alkitab mengatakan Nuh itu bergaul dengan Allah. Allah berfirman langsung, ya kan? Waktu memerintahkan untuk membuat bahtera besar, berfirman langsung. Tapi di film itu digambarkan Russell Crowe tidak kenal Allah, apalagi bergaul dengan Allah, belum pernah dengar suara Allah. Hanya satu kali saja melihat orang-orang sebangsanya, orang-orang sejamannya begitu jahat. Lalu pada malam hari berturut-turut, berapa malam dia bermimpi terjadi sebuah air bah besar, banyak kematian. Semua makhluk, semua manusia mati.
lalu ada sebuah bahtera besar. Dia bingung, ini apa maksudnya? Jadi di dalam film itu digambarkan dia tidak kenal suara Tuhan. Tuhan tidak berfirman, tidak dekat dengan Tuhan. Maka dia cari kakeknya yang bernama Metusalah, ada di gunung yang tinggi. Lalu dia ceritakan mimpinya. Kata Metusalah, sang pencipta sedang ingin memakai engkau untuk sebuah misi. Jadi taunya dia harus buah bahtera dari Metusalah, kakeknya. Bukan cuma itu. Waktu dia melihat ada seekor anjing yang udah hampir sekarat diburu tuh kan. Dia selamatkan tuh seekor anjingnya. Lalu 3 orang pemburunya itu dia lumpuhkan. Anjingnya tetap mati, nggak diselamatkan. Itu dikalahkan, jago gelut, ya, jago berkelahi tuh Nuhnya. Russell Crowe, ya kan, jago berkelahi. Puk. 3-tiganya tumbang. Kalau kita kan mengalahkan orang yang jahat, ya suruh aja pergi. Tidak cukup di situ. Ditombaknya ketiga-tiganya sampai mati. Saya kaget, wah Nuh begitu kejam, tidak punya belas kasihan, tidak memberi kesempatan udah. Lalu sepanjang filmnya saudara, Nuh itu lebih sibuk bukan membangun bahtera, karena bahteranya dibangun oleh apa? Apa yang disebut makhluk-makhluk The Watchers. Konon katanya di film itu makhluk The Watchers itu adalah malaikat-malaikat yang datang untuk membantu manusia yang dihukum oleh Tuhan dalam bentuk wujud badannya dikungkung dengan batu. Jadi makhluk dari batu. Itu yang membangun bahtera. Nuhnya sibuk apa? Sibuk berkelahi, sibuk bunuh orang. Jadi sepanjang film saudara melihat ini Nuh gambarannya. Nuh model seperti ini saudara yang digambarkan. Kalau saudara melihat film yang dibintangi oleh Russell Crowe, ya, Gladiator, saudara mirip ini saudara. Lihat tangannya bawa kapak, bukan tombak saudara. Bukan pakaian seorang saleh. Konon katanya seorang nabi, ya kan? Jauh dari itu, kapak. Bahkan saudara, di bagian terakhir dari filmnya, ketika ada di air di dalam bahtera, air bah sudah terjadi. Anaknya yang punya istri yang akan melahirkan, cucunya yang sudah dilahirkan mau dia bunuh. Mau dia bunuh saudara. Kenapa? Umat manusia itu menurut dia jahat. Harus berakhir dengan keturunan dia. Maka tidak boleh lagi ada kelahiran. Dia mau bunuh. Maka dalam bahtera itu terjadi pertarungan. Sem dan Ham itu berduel dengan Nuh. Mau bunuh-bunuhan. Saya berkata, waduh ini kok kayak begini. Dan seterusnya. Memberlakukan Nuh yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Saudara, pada waktu saya melihat cuplikan daripada di dalam tulisan teks ya. Kenapa siapa sutradaranya membuat film Nuh, datanya dari Alkitab keturunan siapa betul, tapi Nuhnya karakternya berbeda. Dia berkata, ya datanya dari Alkitab, saya ingin menggambarkan Nuh yang lain secara imajinatif. Dia ingin menonjolkan apa saudara? Bahwa Nuh itu sebetulnya tidak berbeda dengan orang lain. Sama-sama orang berdosa. Saudara, Nuh orang berdosa bukan? Betul orang berdosa. Tapi saya berkata tidak gitu-gitu amat. Alkitab mengatakan dia seorang saleh. Maka pantas saya berkata masuk ke Indonesia film ini di-ban. Menyesatkan. Istri saya sampai berkata sebelen lihatnya. Ya kok Nuh kayak gitu. Gak selesai saudara dia nontonnya. Dan so, saya ingin nonton sampai akhir. Pengen tahu dia karakternya apa. Dari awal sampai akhir dia hanya mempropagandakan kekerasan dan seterusnya. Saudara, poin apa yang saya ingin tekankan kepada saudara? Ya, pada waktu seorang yang menyebut dirinya umat Allah, seorang yang menyebut dirinya Kristen, memberlakukan gaya hidup, cara hidup yang dipenuhi dengan kekerasan, umat Allah yang melakukan kekerasan, kekejaman, pembalasan dendam, maka saudara-saudara, bukan cuma umat Allah, sesama umat Allah yang keberatan. Mungkin orang-orang Kristen yang keberatan. Tetapi bahkan dunia pun akan protes dan keberatan. Dunia memberlakukan kekerasan dalam kehidupan setiap hari. Tetapi dunia tidak akan pernah bisa terima kalau orang Kristen yang menyebut dirinya umat Allah hidup dalam gaya hidup yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman.
Saudara-saudara, walaupun Nuh adalah sebuah film imajinatif, sebuah film bukan kejadian sesungguhnya, menimbulkan protes keras yang begitu luar biasa, apalagi orang Kristen yang hidup secara nyata. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya seorang supaya tidak hidup menjadi sama seperti Lameh? Lameh yang punya hidup memakai orang lain cuma sebagai alat untuk memuaskan keinginannya, memberlakukan cara hidup yang dipenuhi dengan kekejaman dan pembalasan dendam. Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup sama seperti itu? Seorang yang dikatakan berdosa tidak hidup seperti itu. Ada dua cara. Dua hal yang tidak boleh ditiadakan. Yang pertama, hanya jika kita hidup di dalam Kristus. Hanya bagi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka Alkitab mengatakan dia akan menjadi ciptaan baru, the new creation. Hidupnya diubah. Pribadinya dalam pengertian keberadaan dirinya sama, tapi dalam kualitas hidupnya dia menjadi seorang yang dikatakan ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kalau saudara-saudara belum hidup di dalam Kristus, saudara tidak akan mungkin menghindari hidup yang sama seperti Lameh. Saudara tidak mungkin bisa hidup sama dan serupa dengan Kristus kalau saudara hidup di dalam Kristus. Yang kedua, hanya jika kita sebagai orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, karena kita ingin menjadi semakin serupa dengan Kristus, bagaimana caranya? Setiap hari kita belajar, bertekun, membaca, bukan cuma membaca, mempelajari sampai mengerti kebenaran firman Allah. Bertekun dalam firman Allah dan mentaatinya. Karena firman Tuhan itulah yang di dalam Alkitab dijelaskan akan menguduskan, memperbarui kita, dan membentuk kita. Membangun karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara yang tidak bertekun dalam firman Allah, saudara akan jatuh bangun sebagai orang Kristen di dalam kebiasaan lamamu. Pada waktu kita berada di dalam Kristus, Kristus sudah memerdekakan kita, membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dosa adalah sesuatu yang berada di luar diri kita, bukan lagi menguasai kita. Kita tidak hidup di dalam dosa lagi karena kita sudah berada di dalam Kristus. Tapi sekalipun saudara berada di dalam Kristus, kalau saudara tidak mentaati kebenaran firman dari Yesus Kristus, saudara akan jatuh bangun dalam kebiasaan lamamu. Maka mari kita belajar menjadi semakin serupa dengan Kristus, tidak cukup berada di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Pelajari firman Tuhan, supaya kita tahu kebenaran Allah. Taati kebenaran firman Tuhan akan membentuk kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah dari tokoh Lameh yang begitu rusak dan bobrok, kami boleh belajar. Belajar bukan menjadi seperti Lameh, tetapi belajar menjadi seperti Kristus karena kami adalah orang Kristen. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.